Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar tentang analisa air, menganalisa senyawaan-senyawaan atau sampel-sampel yang ada di lingkungan memang butuh beberapa hal yang perlu diperhatikan agar data yang kita dapatkan tadi dikatakan valid atau data yang kita dapatkan nanti diharapkan representatif atau sama dengan kondisi sebenarnya yang ada di lingkungan. Kali ini kita akan membahas tentang kontaminasi dan kehilangan dalam analisis air. Kontaminasi didefinisikan sebagai masuknya senyawa yang tidak diinginkan ke dalam sampel kita selama proses perlakuan awal sampel ataupun selama analisis. Nah, sumber-sumber kontaminasi pada sampel dapat berasal dari atmosfer, dari operator, dari peralatan, dari air atau pelarut yang digunakan, dan maupun dari reagennya. Kontaminasi yang dari atmosfer terutama berasal dari particulate trace elemen pada permukaan tanah maupun material tersuspensi yang ada di dalam atmosfer. Jadi kita misalnya pahami bahwa di atmosfer kita ini ada debu atau yang berbentuk aerosol, yaitu partikel kecil yang berterbangan, yang melayang-layang di udara, yang ini juga bisa mengkontaminasi analit kita. Karena analit kita kondisinya biasanya konsentrasinya sangat kecil, maka kita harus berhati-hati agar tidak menjadi bertambah konsentrasinya, dan itu tidak sama dengan kondisi sebenarnya. Hal itu harus kita hindari. Cara paling sederhana untuk menghindari kontaminasi atmosfer pada sampel adalah dengan menutup larutan sampel selama proses preparasi dan analisis. Berikutnya adalah kontaminasi dari operator. Ya. Analit, ya, analis, ya, kalau analit itu adalah senyawaan yang material atau bahan parameter yang sedang kita mau kaji, mau kita lihat kadarnya, itu namanya analit. Sementara orang yang mengukurnya dinamakan analis. Analis ini dapat menjadi sumber kontaminasi terhadap sampel yang akan dianalisis, baik melalui kontak langsung maupun lewat udara. Ya. Kehilangan maupun kontaminasi seorang analis bisa mempengaruhi data yang dihasilkannya. Bisa berkurang konsentrasinya ataupun justru bertambah. Yang bertambah inilah yang kita sebut dengan kontaminasi atau bertambah dari kondisi sebenarnya. Misalnya dari pernafasan kita. Dari pernafasan kita ini dideteksi mengandung Na maupun Cl yang dapat berpindah ke dalam analit. Berikutnya adalah asap debu maupun rokok yang misalnya dilakukan oleh seorang analis, ya, merupakan sumber kontaminasi logam. Nah, ini sebenarnya tidak mungkin, ya, sepertinya tidak mungkin sekali seorang analis kimia yang dia kemudian bekerja di laboratorium sambil merokok, dan ini tentu dilarang, ya. Belum lagi nanti ada regen-regen yang mudah terbakar, nah ini sangat membahayakan kondisi bekerja. Dan apapun sebenarnya tidak berkaitan dengan misalnya kontaminasi terhadap analit, merokok di dalam laboratorium juga pasti dilarang, ya. Berikutnya adalah yang bisa memberikan kontaminan terhadap analit, bahan analit yang dilakukan oleh seorang analis, yaitu berupa bedak, lotion, parfum, yang ini bisa memberikan kadar tertentu, termasuk dari pakaian dan sepatu operator dapat menjadi sumber kontaminan, sehingga yang kita gunakan memang harus lebih bersih, ya. Bersih, tidak kemudian ada tambahan-tambahan lain-lain tadi. Nah, kulit manusia dilaporkan mengandung beberapa logam dengan konsentrasi yang sangat rendah. Tetapi karena yang kita uji tadi itu memang konsentrasinya rendah, maka kita harus menjaga agar konsentrasi analit kita tidak kemudian bertambah gara-gara perpindahan dari kita kepada bahan yang kita uji. Berikutnya adalah masker, sarung tangan, jas laboratorium biasanya digunakan untuk mengurangi kontaminasi dari seorang analit.
Kontaminasi dari peralatan. Ini ya, ini sering terjadi. Nah, baik peralatan-peralatan yang terbuat dari gelas maupun terbuat dari karet dan seterusnya nanti kita bahas pada slide berikutnya. Peralatan dari gelas, gelas dalam kimia, gelas yang digunakan berarti gelas borosilikat seperti pirek ya. Ini gelas dalam lab kimia atau yang digunakan oleh seorang analis biasanya adalah gelas borosilikat seperti pirek, kecuali jika disebutkan secara khusus. Kontaminasi sampel dari gelas biasanya disebabkan oleh penyerangan atau pelarutan wadah oleh gelas, oleh larutan ya, oleh larutan kepada gelas. Nah, ini misalnya adalah bahan yang digunakan adalah asam yang sangat kuat atau kemudian golongan halogen yang misalnya adalah HF ya. HF ini sering digunakan pula untuk melukis gelas. Kenapa dia bisa melukis gelas, membuat memberikan bekas pada gelas, meninggalkan goresan pada gelas hanya dengan cairannya karena dia ini dapat melarutkan silika yang ada pada gelas, yaitu adalah asam fluorida. Pirek tahan sebenarnya terhadap asam dan basa lemah, tetapi kurang tahan terhadap asam kuat dan basa kuat. Sehingga analisis silika, kemudian boron menggunakan botol pirek itu sebaiknya tidak disarankan ya. Karena dikhawatirkan nantinya jika di situ kita menggunakan asam yang kuat, tetap padahal kita menganalisanya, ya kita menggunakan asam yang kuat dan kita menganalisa senyawaannya atau mineralnya misalnya adalah golongan Si, boron, aluminium, natrium maupun kalium, dan kita menggunakan pirek, maka dikhawatirkan asam kuat yang kita gunakan tadi itu bisa melarutkan wadah dan itu akan menambah jumlah konsentrasi analit kita. Berikutnya adalah gelas jenis HSG, yaitu High Silica Glass, lebih tahan terhadap serangan larutan dan panas. Ini jenis yang lebih tinggi dari pirek, tentu harganya juga lebih mahal. Berikutnya adalah bagaimana mengantisipasi kontaminasi dari wadah. Ya. Misalnya adalah dengan cara mencuci peralatan gelas tadi menggunakan H2SO4 dan NO3. Ini maksudnya bukan yang pekat, tetapi diencerkan terlebih dahulu dan digunakan untuk mencuci. Biasanya digunakan untuk merendam peralatan gelas yang mau digunakan. Kenapa? Karena kita butuh mengurangi kondisi atau konsentrasi sebelumnya yang sudah pernah digunakan, pengaruh dari konsentrasi pengukuran sebelumnya, misalnya sebelumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi yang tinggi atau digunakan untuk wadah konsentrasi yang tinggi, maka nanti dikhawatirkan ada sisa konsentrasi pengukuran lama terhadap analit kita yang mau kita ujikan. Dan ini harus kita kurangi, yaitu dengan cara merendam tadi dalam asam kuat ya, semula asam kuat tetapi kemudian diencerkan terlebih dahulu supaya kontaminasi gelas minimum. Sebaiknya peralatan selalu disimpan dalam kondisi terendam menggunakan larutan HCl maupun HNO3 bila sedang tidak dipakai. Nah ini misalnya minimal sehari sebelum digunakan pengukuran, maka peralatan gelas tadi kita rendam terlebih dahulu. Biasanya begini, kalau nanti misalnya kalian sudah memasuki pengukuran di laboratorium untuk penelitian, misalnya nanti datanya itu di atas dari estimasi ya. Estimasinya, jadi kita kalau mau menganalisis ya, kita seorang analis, sampel kita dinamakan analit, pekerjaan kita namanya analisis gitu ya. Nah, ini memang beda-beda sedikit tetapi memang ada perbedaannya ya. Nah, ini memang kita diharapkan sebelumnya bisa memprediksi ya, atau baca-baca jurnal sebelumnya atau tren data sebelumnya, kita harus tahu bahwa nanti kisaran data yang akan kita dapatkan itu sekitar pada berapa. Nah, ini akan nanti menjadi evaluasi kerja kita, apakah kita sudah memasuki
ring konsentrasi tersebut. Jika kemudian kita sangat di atas kondisi itu atau sangat luar biasa konsentrasinya, kita harus mengevaluasi apakah di pekerjaan tadi itu memungkinkan adanya kontaminan yang masuk ke dalam sampel kita. Kemudian berikutnya, jika misalnya sisa analisis yang lama, sisa menganalisis yang lama tadi itu masih kita khawatirkan masih mempengaruhi, maka kita juga bisa mencucinya atau merendamnya menggunakan HCl dan HNO3 panas. Tentu ya, bahan-bahan ini tidak ramah terhadap kulit kita, maka kita harus menggunakan APD ya, karena ini jika HCl, HNO3 panas maupun tidak panas ya, ini sangat mengiritasi pada kulit kita, tidak boleh kena kulit kita. Bisa gatal misalnya pada konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi bisa membuat kulit kita melepuh. Nah, kemudian peralatan-peralatan lain yang sering digunakan dan mempunyai kemungkinan kontaminasi logam lebih rendah. Misalnya ini peralatan lain yang disarankan yang nantinya bisa memberikan kontaminasi yang lebih rendah. Nah, ini misalnya adalah fused silica atau quartz. Nah, fused silica dapat dipakai pada temperatur tinggi dan lebih aman dari kontaminasi logam. Kemungkinan kontaminasi berasal dari bahan yang terserap oleh silika pada pemakaian sebelumnya. Jadi, kalau dari bahannya sudah tidak mengkontaminasi, tetapi masih tidak menutup kemungkinan kontaminasi itu berasal dari pemakaian sebelumnya. Jadi meskipun menggunakan fused silica atau quartz ini, maka disarankan untuk tetap mencucinya menggunakan HCl maupun HNO3 tadi agar mengurangi jumlah kontaminasi pada pengukuran sebelumnya. Plastik. Nah, bahan berikutnya adalah plastik atau polietilen dan polipropilen. Ini adalah resisten ya. Sifatnya adalah resisten dari resisten dari serangan kebanyakan regen yang dipakai atau digunakan. Tapi kemudian dia mempunyai sifat yang tidak tahan terhadap panas. Kemudian dia juga mengandung aditif atau antioxidizer, UV absorber, dan senyawa lain untuk membantu pencampuran dan fabrikasi. Maksudnya, dia mengandung, kita harus tahu bahwa plastik mengandung senyawa aditif. Dan ini bisa kemudian larut. Ya, jika kita menggunakan asam yang kuat, bisa kemudian bahan tadi itu larut sebagian dan itu akan mengkontaminasi analit kita. Berikutnya bahan yang mungkin ini juga kita gunakan sehari-hari di dapur, yaitu adalah teflon. Nah, dapat dipakai untuk suhu sampai 300-an derajat Celcius. Kalau lebih dari itu, ya, teflon tadi itu khawatirnya adalah terkikis. Nah, terkikisnya tadi bisa mengkontaminasi analit kita. Nah, kemudian untuk teflon juga lebih inert ya untuk beberapa regen ya, untuk semua regen analitik. Berikutnya bahan dari PVC atau polivinil klorida. Nah, bahan dari PVC ini diketahui mengandung logam dengan kadar yang cukup tinggi, seperti mengandung Zn hingga 7 ppm. Kalau Fe-nya cukup tinggi, biasanya mungkin memang sengaja ditambahkan untuk kekerasan dari PVC dan beberapa logam lainnya. Jadi kalau mungkin kita kalau di laboratorium bisa jadi tidak ada yang tidak ada peralatan yang terbuat dari PVC, tetapi bisa jadi pada saat pengambilan sampel kita menggunakan bahan yang terbuat dari PVC. Kebanyakan plastik terkontaminasi oleh polimer seperti zinc stearat pada permukaannya sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Berikutnya adalah bahan dari karet. Nah, bahan dari karet mungkin kalian ingat ketika bekerja di laboratorium biasanya ini digunakan untuk tutup dari Erlenmeyer ya. Jika kalau kita mungkin kita lagi membuat pengamatan, sedang mengamati beberapa Erlenmeyer dengan beberapa perlakuan, kemudian Erlenmeyer itu ada tutup-tutupnya. Nah, tutup-tutupnya ini biasanya berwarna hitam dan lentur dan ini terbuat dari karet. Nah, bahan ini dianjurkan untuk tidak memakai peralatan karet dalam analisa yang trace. Jadi kalau yang dianalisa konsentrasinya sangat rendah,
justru tidak disarankan untuk menggunakan bahan yang terbuat dari karet karena dia mengandung beberapa senyawaan aditif, misalnya adalah zinc oksida atau kemudian senyawaan dari Pb. Khawatirnya nanti konsentrasinya mempengaruhi pembacaan kita. Sehingga kadar dari kita ini tidak sama dengan kondisi real di lapangan. Berikutnya adalah yang umum kita gunakan adalah kertas saring. Kertas saring pun bisa ya, bisa memberikan sumbangan kontaminan karena kertas saring ini datanya mengandung sejumlah logam dengan kandungan yang cukup bervariasi. Kontaminasi dari pelarut karena air digunakan dalam jumlah yang sangat besar biasanya ya. Ini kemudian bisa mempunyai rasio yang lebih dari 100 kali. Maksudnya bagaimana rasio 100 kali? Misalnya analit kita kemudian digunakannya beberapa regen misalnya saja kita membuat larutan NaOH ya, mengencerkan NaOH menjadi 0,1 molar. Tentu kita menambahkan ya pengencerannya berapa kali, dan ini kalau kita kemudian dari kristalnya NaOH bisa kemudian ini kita gunakan untuk mengencerkan sebanyak 100 kali. Jika kemudian pelarut ini atau air ini mempunyai kontaminan yang cukup signifikan atau yang meskipun rendah tetapi nanti karena dia digunakan dan melakukan pengenceran 100 kali berarti dia menambah kontaminan dengan konsentrasi perbandingan 100 kali lipat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga tidak disarankan kemudian air yang digunakan adalah air-air yang ada di laboratorium, misalnya yang kran gitu ya. Karena kita tahu air yang di kran itu mempunyai konduktivitas yang tinggi ya. Konduktivitas menunjukkan jumlah ion yang ada di dalam air tadi itu tinggi. Nah, untuk mengurangi itu maka kita perlu mendestilasi sehingga muncul istilah ada aquades, aquabides misalnya. Aquades artinya 1 kali penyulingan, kemudian aquabides adalah 2 kali penyulingan. Bisa melalui penyulingan atau destilasi, bisa juga mengurangi konsentrasi ya. Konsentrasi yang kita anggap sebagai kontaminan tadi di dalam pelarut kita atau air kita bisa digunakan kolom resin penukar ion. Nah, berikutnya adalah ini contoh data bagaimana destilasi 2 kali atau penyulingan 2 kali dibandingkan dengan destilasi 3 kali. Ternyata akan menurun jumlahnya ya. Tetapi di beberapa lainnya tetap. Jadi 2 kali maupun 3 kali. Jadi ada batasan tertentu. Tidak kemudian makin disuling beberapa kali makin habis. Ini menunjukkan bahwa sudah pada kondisi yang sudah tidak bisa dikurangi lagi. Ini adalah yang tadi untuk bagaimana kita harus mengantisipasi kontaminan dari air yang kita gunakan.